Hai guys, di video kali ini aku bakalan kasih tahu tanda-tanda keloid yang perlu banget kalian tahu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video terbaru buat teman-teman. Oke, lanjut aja ke videonya. Yang pertama, kalian harus tahu gejala awalnya guys. Biasanya itu bakalan muncul benjolan atau tonjolan pada kulit di area sekitar luka atau bahkan area bekas lukanya itu guys. Yang kedua, kulit kalian biasanya akan memerah, meradang, atau bahkan berubah jadi warna ungu. Tuh, kalian harus perhatiin tuh bekas-bekas luka kalian. Mungkin pas awal-awal kita mikirnya, oh ini lukanya baru mau sembuh, tapi kita harus tahu dulu nih kira-kira ini luka bakal jadi keloid atau enggak. Terus kalian juga harus waspada kalau misalnya kulit bekas luka kalian itu jadi gatal, terus terasa panas atau terasa seperti terbakar. Dan juga kalau yang aku rasain itu bener-bener kulit kita tuh jadi kering dan berkerak, yang kayak kering nggak pernah dipakai moisturizer atau dipakein body lotion gitu loh. Kering busik, kalian tahu nggak sih busik, bahasa busik kalian pasti tahu kan. Nah itu tuh sekering itu guys. Jadi walaupun aku misalnya nih ya, contoh di sini ada luka keloid, terus aku tuh pakai hand body kan di seluruhnya kan, pakai body lotionnya tuh kan di seluruh bagian tubuh ya, tapi di bagian keloid itu bakal bener-bener kering guys walaupun dia udah kena sama body lotion. Oke, next kita ke gejala lanjutannya. Biasanya ukuran keloidnya atau ukuran benjolannya itu semakin membesar seiring bertambahnya waktu. Terus warna kulitnya itu bakal jadi lebih gelap atau bahkan bisa sebaliknya jadi lebih terang. Jadi beda gitu warna kulitnya dengan kulit sekitar yang masih kulit sehat, yang bukan bekas luka. Juga kulit sekitar keloid biasanya ikut meradang akibat gatal, panas yang tadi kita rasain tuh gejala-gejala awalnya. Itu bisa menyebabkan kulit di daerah sekitar keloid atau sekitar benjolan itu bakal meradang juga guys. Next, benjolannya itu lama-lama akan mengeras dan jadi nggak rata. Kalau di keloid aku, benjolannya itu makin hari makin gatel dan makin mengeras guys. Jadi kayak bentuknya apa ya, kayak di dalam keloidnya tuh ada sesuatunya yang awalnya kayak lembek-lembek kayak air, lama-lama jadi keras kayak emang ada dagingnya gitu. Di awal-awal juga keloid aku tuh berasanya sakit kalau misalnya disentuh, atau ada sensasi rasa yang aneh gitu kalau misalnya keloid aku disentuh atau kesentuh. Oke, lanjut, ini adalah tanda-tanda khasnya yang biasanya pasti terjadi. Yang pertama, sama kayak yang tadi, bentuknya tidak teratur. Next, ukurannya juga nggak sama, bahkan bisa lebih besar dari lukanya sendiri. Nah, untuk lokasi keloidnya sendiri itu beragam, tergantung kalian punya luka di mana. Tapi aku ada sih beberapa bacain komen, jadi keloid dia tuh tiba-tiba muncul tanpa adanya bekas luka. Tapi aku pernah juga bahas kenapa keloid ini bisa muncul tanpa adanya luka. Kalian scroll aja playlist seputar keloid di YouTube ini ya guys. Nah, untuk lokasi keloid itu bisa di wajah, bisa di leher, di siku, di tangan, di lutut, di punggung, di lengan, atau bahkan di perut kayak misalnya bekas sesar, terus di kuping, bekas tindik. Itu bisa di mana aja sih sebenarnya keloid munculnya. Oke, untuk faktor resiko keloid ini biasanya ada keturunan. Jadi ada faktor keturunan nih dalam keluarga, misalnya ayah ibu kalian tuh punya keloid, biasanya bakal nurun nih ke anaknya. Mama bapakku tuh sebenarnya nggak ada riwayat keloid, tapi nenek aku atau kakek aku itu ada riwayat keloid dan itu nurun nih ke aku sama adik aku guys, karena orang tua aku tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya bekas luka ya hilang aja gitu. Nah, jadi keloid ini lebih sering terjadinya tuh karena cedera kulit, karena luka, misalnya kita habis jatuh kecelakaan, terus karena operasi atau peradangan misalnya. Juga bisa kalau kulit kita sering gatal terus kita garuknya tuh terlalu kencang, itu bisa juga guys jadi keloid. Nah, sekarang kapan nih kalian harus ke dokter? Ya kan, kalian bingung nih keloid kalian itu sebenarnya berbahaya atau enggak sih? Sebenarnya harus ditanganin atau enggak sih? Sebenarnya keloid tuh jatuhnya ke estetika sih guys. Tapi ada beberapa kasus keloid itu yang memang harus ditindak karena itu mengganggu aktivitas. Oke, balik lagi, kapan kalian harus ke dokter? Yang pertama, kalau gejalanya itu tidak membaik selama 3-6 bulan. Next, kalau misalnya keloid kalian makin besar atau warnanya makin kontras, makin hitam gitu, dan makin besar, gatel pastinya, itu kalian juga konsultasikan dulu ke dokter kulit ya. Dan ada juga, aku nemuin salah satu komen sih, jadi keloidnya tuh
gak nyaman banget rasanya, sakit kalau dipegang dan gatal banget. Walaupun itu udah tahunan guys keloidnya, nah itu kalian wajib juga tuh buat cek ke dokter. Karena biasanya keloid itu gatalnya itu nggak yang sampai bertahun-tahun gitu loh. Next, yang terakhir adalah kalau misalnya terjadi tanda-tanda infeksi, misalnya kalian sampai demam saking sakitnya tuh keloid, atau saking gatalnya itu bikin kalian gak nyaman dan demam, itu kalian juga wajib banget ke dokter. So, itu semua tadi tanda-tanda, gejala awal, resiko, dan lain-lain tentang keloid yang perlu kalian tahu. Kira-kira kalian mau dibikinin video apa lagi nih tentang keloid? Komen di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.